Kamu mau teh botol atau teh kotak? Teh bulat ada nggak, Mas? Mata Nagara memutar malas. Dia menoleh ke arah Kanaya yang memegangi ponsel di mana si layarnya tertulis list bahan dapur yang mesti mereka beli. Kebanyakan sudah masuk ke dalam troli. Tinggal jajan dan minuman yang ingin mereka beli. YWW ya? Hah? Yang waras-waras aja. Aku taiti deh. Nah karena sudah pasti Kanaya akan banyak jajan dan trolinya sudah penuh. Nagara inisiatif mengambil satu keranjang kecil. Betul saja sekembalinya membawa keranjang, di pelukan Kanaya sudah banyak ciki yang dibeli. Nagara ingin protes dan mengomel. Karena akhir-akhir ini gadis itu suka sekali ngemil. Mana badannya tidak pernah olahraga. Tapi urung ketika melihat mata Kanaya yang mengeluarkan puppy eyes. Tangannya hampir mengambil alih ciki milik Kanaya dan dimasukkan ke dalam keranjang. Saat ada seseorang yang memanggil nama Kanaya dari arah belakang punggung Nagara. Kanaya melongok dan membulatkan mulut lalu melirik ke arah Nagara. Kemungkinan besar itu teman kuliah Kanaya. Dan bagaimana reaksinya jika tahu Kanaya tengah keluar bersama Nagara? Dosennya sendiri. Terbongkar sudah hubungan mereka. Makanya secara impulsif, Nagara memakai keranjang berwarna kuning ngejreng di tangannya ke kepala. Agak konyol sih. Tapi dia tidak punya waktu lagi untuk kabur. Sebab suara itu terdengar tidak jauh dari posisi mereka berdiri. Tahu akan kejadian seperti ini, dia memilih belanja di minimarket di lantai bawah apartemen. Bukannya mengajak Kanaya ke sebuah supermarket yang lokasinya agak jauh dari hunian mereka. Dan bahkan mesti naik mobil. Kanaya menahan tawa. Niatnya melongo karena tidak menyangka bertemu Hera di sini dan dia bersama Haidan. Garis bawahi. Haidan. Tapi malah Nagara yang kalang kabut. Teman Om kenapa? Tanya Hera kepada Haidan yang berjalan mendekat ke arah mereka. Haidan sudah tertawa terbahak-bahak sampai tidak mengeluarkan suara selain ngik-ngik. Bahunya bergetar kencang. Ia memotret Nagara dari arah belakang dan mengirimkannya ke grup circle elit mereka. BITTERDD. Haidan, send a picture. Haidan, lo semua pernah bayangin nggak kalau Nagara bisa goblok kayak gini? Tera, yang bener entu Gara. Kanebo kering berjalan. COKKK gua jadiin meme YAKKK. Haidan makin gak kala ia melihat Nagara membuka bungkus kepalanya itu dengan pelan dan memutar badannya kikuk. Barulah Kanaya ikut-ikutan tertawa. Hera hanya bisa nyengir garing. Anjing, Gar. Mulut lo. Ingat Nagara sambil melirik ke arah Kanaya. Mengisyaratkan Haidan kalau dia dilarang berkata kasar di depan istrinya. Sorry, tapi sumpah lo ngapain ANJIRRR? Panik. Dipikir anak kampus yang lain, taunya Hera, ucap Kanaya. Menggantikan Nagara memberikan penjelasan. Sabab laki-laki itu betulan malu. Bahkan ada beberapa orang yang berlalu lalang di sebelahnya ikutan tertawa. Baru kali ini Nagara merasa dipermalukan di hadapan publik. Katanya nggak jadi lamaran. Kok jalan bareng? Selidik Kanaya sambil memicingkan mata. Dia sengaja mengganti topik sebab tahu Nagara malu ampun-ampunan. Sampai telinganya memerah. Silly. Kini giliran Hera yang salah tingkah pun Haidan yang menggaruk tengkuk leher belakangnya canggung. Yah gitu. Doain aja, Nay. Doain apa? Kalian segera ke pelaminan. Enggak. Doain kita bisa menemukan solusi yang tepat. Biar ortunya Om Haidan nggak maksa-maksa mulu. Abis berdiskusi dengan Haidan dan setelahnya mereka sekeluarga pulang ketika jam 7 malam. Tadinya Ibu Hera basa-basi menyuruh menginap. Yang membuat Hera tandang menyela, enggak. Om, Bapak, Ibu, silakan pulang. Bukan bermaksud tidak sopan, masalahnya Hera malas jika mesti mengurus surat izin ke Pak RT. Belum lagi kalau ditanya macam-macam. Meski agak kasihan juga perjalanan dari kota ke desa kelahirannya lumayan bikin pantat pegal dan panas.
Kok kayak ogah banget sama si Om, Ra? Kanaya ikutan memanggil Haidan dengan panggil, Om. Nagara berhasil dibuat tertawa lalu mendapatkan delikan dari Haidan. Bukan kayak lagi ya, Nay. Emang ogah. Nih hidup laki satu keknya rumit banget. Gue males masuk ke dalam drama percintaannya. Hera tidak mau terlibat dalam kisah cinta tidak sampainya Haidan dengan Bora. Kecuali kalau posisinya laki-laki itu sudah menyelesaikan perasaannya dengan Bora. Baru Hera bisa mempertimbangkan. Nah masalahnya, sekarang saja Haidan masih ada rasa sama Bora. Hera menolak dijadikan pelarian. Hera belak-belakan mengatakannya sambil menunjuk wajah Haidan. Nagara kembali tergelak. Galak, komentar Nagara berbisik di telinga Haidan. Dan temannya itu menoleh, mengangguk dengan wajah tragis dan melas. Haidan kepikiran, kenapa dari banyaknya perempuan yang ada di sekitarnya, mesti Hera yang ia akui sebagai pacarnya. Apes benar. Pasutri lagi belanja bulanan? Tanya Hera setelahnya. Iya. Yak silakan dilanjut. Gue sama Om Haidan mau beli samyang. Terus mau akan di situ. Hera menunjuk meja dan bangku yang berada dekat dengan kasir. Kalau kalian juga senggang, entar join ya. Dadah. Keduanya berlalu melewati badan Kanaya dan Nagara. Haidan membawa 2 cup samyang dan keju di tangannya. Sedang Hera membawa 2 botol minumnya. Mereka akan menyeduh mie tersebut di mesin dekat rak roti. Kamu mau? Hah? Enggak. Bisa di apartemen aja. Berhubung Kanaya juga mulai takut jika ada anak kampus lain yang betulan melihat mereka dan akhirnya tertangkap basah. Mending Kanaya pilih jalan aman. Jadilah selepas selesai, mereka keluar dan segera masuk ke dalam mobil. Kanaya sempat melambaikan tangan pada Hera yang asik menyantap mie miliknya. Terlihat Haidan yang menarik rambut panjang Hera ke belakang, agar tidak ikut masuk ke dalam mulut perempuan itu. Ia lantas menarik tali karet berwarna hitam di pergelangan tangannya. Dan mengikat rambut Hera jadi satu. Nagara terdiam. Tidak kunjung menyalakan mesin. Membuat Kanaya menoleh. Kenapa, Mas? Kamu nggak ada bilang tadi, kalau yang nyapa itu teman kamu. Hera. Mana sempat, keburu nggak kak, ledek Kanaya. Membuat Nagara mengerutkan hidungnya dan berdecih. Lagian masa kamu nggak hafal sama suara Hera? Ketemu baru sekali, waktu jemput kamu. Kayaknya, mana bisa langsung hafal, Nay. Dia lantas mengecek ponsel karena sejak di dalam bergetar terus-menerus. Ternyata pesan dari salah satu grup. Tumben sekali ramai. Biasanya para temannya yang budak korporat jika weekend lebih memilih molor daripada main ponsel. Kalau kata Pra, cas energi dulu buat ditempa lagi besok Senin. Rentetan ledekan dan meme hasil buatan Pra terpampang banyak di room chat. Membuat Nagara kesal. Nagara, diem. Setelahnya tidak ada lagi percakapan yang terjadi. Bahkan Haidan terlihat mendonggak dan menatap ke arah mobil Nagara. Mereka bertatapan di balik kaca. Pandangan Nagara terlihat tajam dan menusuk. Seakan menghunus Haidan sampai ke usus. Setelahnya laki-laki itu menyatukan kedua telapak tangannya. Tanda meminta maaf. Nagara baru menghembuskan napas. Sebetulnya tidak serius juga sebab Haidan terlihat bernyanyi-nyanyi setelahnya. Homenasai. Kanaya yang juga merasakan aura tidak enak dari Nagara jadi sedikit ciut. Marah beneran kayaknya. Masku. Tangannya refleks hinggap di paha Nagara. Mengelus lembut tepat di atas celana jeans yang laki-laki itu kenakan. Apa? Barulah Nagara menoleh. Ngambek. Tangan Kanaya mengelus pipi sebelah kanannya. Di mana bekas gigitannya ada yang membekas di sana. Dan kini sudah memudar. Marah sama aku. Karena diketawain tadi. Mohon maaf tapi kamu beneran lucu. Nggak setingkat sama Sule tapi tetap bikin gakak. Terus gimana nih, kalau ngambeknya belum hilang? Mobilnya nggak bakal jalan. Nagara akhirnya menerbitkan satu senyum. Bukannya merasa senang,
Kanaya malah was-was. Sebab senyumnya terkesan mencurigakan. Si laki-laki menepuk kedua pahanya. Pangku dulu sini, baru bisa ngeng. Nah yang gini nih Gan. Masuk neraka jalur VIP. Kemungkinan Mama bakal lepasin kamu dari target sebagai mantunya, berapa persen? Oh persen kayaknya, Om. Soalnya saya sadar kalau saya ini mantu idaman. Hayden hanya bisa mengikuti meme yang dikirimkan Pra barusan ke grup chat setelah Nagara marah. Tersenyum seperti Ipin. Ya, nggak salah sih. Sebab tidak tahu kenapa baru sekali bertemu Kanaya tapi si Mamah langsung falling in love at the first sight. Katanya cocok saja Kanaya sebagai mantunya. Padahal selama ini, salah satu alasan Hayden belum juga menikah karena mamahnya terlalu picky. Pemilih. Ada kali 3 kali Hayden membawa teman kantornya ke rumah. Niatnya mau coba, kalau mamahnya mau. Hayden akan berusaha move on dari Mbak Bora. Berhubung teman kantornya itu punya karakter yang kuat dan cocok untuk diajak bekerja sama seumur hidup alias berumah tangga. Tapi kata mamahnya terlalu alpa. Sampai Hayden malas sendiri. Tapi berusaha aja, Om. Kalau nggak berhasil, saya bayar kamu 10 miliar. Kata Om itu terlalu sedikit. Jadi saya minta semua harta Om aja. Itu ngelunjak. Hera tertawa lalu kembali menyeruput mie miliknya. Sembari menatap keluar jendela supermarket. Melihat para manusia yang berlalu lalang, silih berganti. Ternyata makan mie di tempat kayak gini enak juga ya. Hah? Emang biasa ngemih di mana gitu? Hera kalau lagi pingin makan mie tapi malas masak di kos, sebab listriknya bayar sendiri dan membuat tagihan makin tinggi, sebab dia masak pakai panci elektrik. Biasanya tandang ke minimarket yang ada tempat untuk menyeduhnya. Biasanya juga paling banter belinya pop mie. Tapi berhubung sekarang dibayarin Hayden, jadi dia milih yang mahal. Di rumah. Wi anak homie ya. Saya pikir suka nongkrong. Dua-duanya, kadang suka nongkrong, kadang suka di rumah. Tapi sekarang jarang nongkrong sih. Selain karena kerja dan kalau akhir pekan lebih milih tidur. Juga karena teman-teman seumuran saya udah banyak yang nikah, jadi susah diajak kumpul. Sesi makan bersama hari itu diisi dengan Hayden yang curhat perihal hidupnya yang membosankan. Tapi saya malah lebih milih hidup yang membosankan gitu, Om. Ketimbang hidup yang banyak jeglukannya. Kayak masalah ada-ada aja. Setelah ada masalah pasti ada masalah lagi, tanggap Hera. Ini juga Om datang ke hidup saya sebagai sebuah masalah kayaknya. Kalau kata komik The Omniscient Reader sih namanya bencana, terus Hera. Lah kamu suka baca. Saya juga baca. Udah tamat baca novelnya juga malah. Demi. Ada novelnya. Saya baca di webtoon. Tiba-tiba percakapan mereka berubah akrab perkara bacaan komik yang sama. Bahkan tanpa malu-malu, Hera berniat meminjam novel milik laki-laki itu. Nagara tidak membawa mobilnya kembali ke apartemen, melainkan ke suatu tempat yang belum pernah Kanaya kunjungi. Bahkan jalannya saja terkesan asing. Lama-lama jalanan datar berubah menanjak. Dan gedung-gedung tinggi digantikan pohon-pohon. Suhu udara juga mendingin. Kemana, Mas? Mendaki gunung lewati lembah kayak Ninja Hattori. Baru kita pulang ke apartemen. Ke tempat tante saya. Yang mana? Seingat Kanaya saat pesta pernikahan ada 2 tante Nagara. Dua-duanya sama-sama elegan dan aura old money-nya menguar tajam. Mereka lembut tapi terkesan mengintimidasi dalam waktu yang bersamaan. Wajar, Nay. Mereka ngurus bisnis. Kalau nggak kelihatan garang bakal diremehin rekan kerja apalagi pesaing. Kok mendadak banget ke sana? Mana aku cuman pakai celana kulot sama cardigan kayak gini. Nggak apa. Tante Nawang nggak menilai seseorang dari penampilannya. Tetep aja, Mas. Mau ganti dulu. Mana bawa baju ganti dong. Saya telponin orang buat nganter ke sini, ujarnya sambil menepikan mobil dan bersiap menelpon entah siapa.
Nggak usah. Malah ngerepotin. Tapi beneran nggak apa-apa. Iya, Nai. Lucu, mendengar Nagara memanjangkan perkataannya di akhir. Sampai detik ini Kanaya tidak pernah tahu apa bisnis yang dijalani oleh keluarga Nagara. Karena takut salah ucap dan terlihat masa bodoh dengan keluarganya. Akhirnya Kanaya memberanikan diri bertanya, kala mereka sampai di sebuah villa di puncak. Mas, keluarga kamu punya bisnis di bidang apa? Dia rasa itu bukan pertanyaan yang terlalu privasi untuk diajukan. Nagara tersenyum dan melepas seat belt-nya. Lalu membantu Kanaya melakukan hal serupa. Menurut kamu? Tanyanya dekat dengan dada Kanaya dan melepas sabuk pengaman milik istrinya. I don't have idea. Berlian. WHAT. Pantas saja, tidak heran jika semua barang yang Nagara punya, belum lagi kediamannya, terlihat begitu mewah. Kanaya bahkan baru menyadari jika suaminya itu membawa rumah di pergelangan tangan kirinya. Alias jam tangan yang Nagara kenakan harganya sangat wow fantastic baby. Setara dengan jatah satu rumah di kawasan pusat kota. Halo, kesayangan Tante. Tante Nawang memeluk tubuh Nagara erat. Sudah lama sejak terakhir kali laki-laki itu datang ke sini. Sepertinya seminggu sebelum ia menikah dengan Kanaya. Kata Nagara villa ini merupakan tempat yang biasa Tante Nawang gunakan untuk beristirahat jika lelah dengan pekerjaan. Jadi tidak setiap hari dihuni. Dan ada satu orang yang bertugas merawat tempat itu. Dulu itu tempat kakek dan keluarga besar mereka berkumpul setiap akhir tahun. Tapi karena memiliki kesibukan yang makin padat, mereka jarang berkumpul. Dan Tante Nawang yang sering menggunakannya. Kakeknya sendiri tinggal di pinggiran kota dan sulit ditemui. Seakan ingin menghabiskan sisa waktunya dalam damai. Kanaya tersenyum lebar dan menyalami tangan Tante Nawang. Dia tidak bisa berhenti dibuat terpesona dengan wajah mulus beliau yang hanya menampilkan kerut samar di ujung mata. Padahal usianya sudah di atas 40 tahun. Hera benar, uang bisa membeli segalanya. Mereka duduk di bangku yang terbuat dari kayu dan bambu anyaman lalu disuguhi oleh teh panas. Juga bermacam kue. Seperti Nagara, Tante Nawang juga pintar memasak. Bahkan bakat Nagara ternyata hasil dari didikan beliau. How's life, Nana? Mumet, Tan. Nana. Kanaya yang tadinya sibuk mengunyah pun menoleh dan bertanya. Nagara mengulung bibirnya ke dalam, merasa enggan menjelaskan. Dan membuat Tante Nawang yang ambil suara. Nama panggilan Nagara dari kakeknya, Nai. Kanaya terkikik geli. Masa badannya gede gini, mukanya juga sangar. Panggilannya cute sekali, Nana. Nagara akhirnya memilih bangkit dan berjalan keluar, katanya ingin pergi melihat kebun teh. Sedangkan Kanaya dibiarkan duduk dengan canggung bersama Tante Nawang. Sesaat ia melihat figura foto di belakang tubuh wanita paruh baya tersebut. Dilihat dari figur wajahnya, sepertinya itu Nagara saat masih kecil. Tapi dulu memang pantas jika dipanggil Nana, soalnya lucu. Di foto itu ia mengenakan seragam pilot dan tengah pose hormat. Itu, Mas Gara waktu kapan, Tante? Tante Nawang ikut menoleh. Waktu dia masih TK. Abis kelulusan dan ditanya cita-citanya mau jadi apa. Katanya pilot. Pekerjaan yang jauh berbeda dengan yang Nagara geluti saat ini. Biasanya Tante Nawang enggan bercerita perihal masa lalu Nagara. Tapi mengetahui jika laki-laki itu mengajak Kanaya ke villa. Di mana banyak sekali kenangan masa kecil Nagara di sana. Tante Nawang tahu, Kanaya sudah mengambil satu peran penting dalam hidup Nagara. Dan dia melepaskan cita-citanya karena selalu mengingatkannya pada almarhumah mamanya. Dami meninggal di sebuah kecelakaan pesawat dari Indonesia menuju Singapura. Sulit bagi Tante Nawang bahkan untuk bercerita. Sebab ia kembali teringat dengan kakak perempuannya. Hati Kanaya mencelos. Pasti nggak mudah buat Mas Gara. Iya, dia melewati banyak hal sulit di hidupnya. Yang bahkan tidak pernah saya tahu. Sebab setelah kematian mamanya,
Nana lebih memilih tinggal sendiri. Sejak masuk SMA. Sorry, but his father. Kanaya tahu jika Papa Nagara pergi begitu saja. Bahkan di acara pernikahan mereka, pria itu tidak hadir. Tapi dia clueless dengan alasan dibaliknya. Pergi dengan selingkuhannya. Tapi sekarang Nana bahagia. Dia menjalani pekerjaan yang kemudian menjadi ambisi barunya, dosen. Tante Nawang menyesap teh miliknya sendiri. Tante yakin kamu tahu seberapa berdedikasinya dia dengan pekerjaannya. Meski katanya banyak mahasiswanya yang benci sama dia karena Nana galak. Tapi Nagara tetap sangat mencintai pekerjaannya. Hahaha. Kanaya ikut tergelak. Maaf, dulu saya salah satunya tante. Sampai hampir bikin klub haters Nagara, saking bencinya. Apalagi setelah ada kamu di hidupnya. You know, he looks happier than before. Kalimatnya bertepatan dengan langkah Nagara yang kembali masuk ke dalam. Wajahnya terlihat lebih fresh dan lepas. Seakan di tempat ini ia merasa bebas. Membuat tantanya berhenti bercerita, sebelum Nagara mendengarnya. Nagara lantas menempati kursi di sebelah Tante Nawang. Nana sekarang jadi gembul ya, ucap tantenya. Ngarang. Nagara tidak tinggal terima dikatai seperti itu. Membuat tantenya menusuk-nusuk gumpalan pipinya. Ini lihat, bulat kayak mochi. Subur kayaknya ya abis tinggal bareng Kanaya. Iyalah, kan enak. Iya enggak, Nay. Nagara menaik turunkan alisnya menatap ke arah Kanaya. Suasana sendu mendadak berubah. Enak gimana ya, Pak? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.